Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah Allah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahim fahuwa a'ta'u. Amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, saha para bapak kiai di mana saja yang berada, yang telah kami hormati dan kami taati. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, kakung putri, enom lan tuwa di mana saja yang berada, yang telah kami hormati juga kami cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah, sebagaimana kita semua pada siang hari ini masih diberi rahmat dan hidayahnya, diberi kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada batasnya dan tidak ada hentinya di waktu siang dan malam. Maka waktu yang penuh barokah dan penuh hidayahnya Allah, marilah kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat salam kita haturakan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kandi wawasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedanten wawasan tunggu selawat mugi ndadosaken sababipun kita sedaya. Kedanten wawasan tunggu selawat mugi benjang dinten yaumul qiyamah tansah pikantuk syafaatipun baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada siang hari ini kami akan membawa tema yaitu tentang sejarah-sejarah pewayangan. Jadi sejarah pewayangan itu yang pertama yaitu kelir. Kelir itu yang kain yang dibeber itu namanya kelir. Kelir ini dilambangkan yaitu langit. Yang belincong itu lampu, yang lampunya itu dilambangkan matahari. Lalu pohon pisang itu yang bahasa Jawanya itu debok, yang dibuat tancapan wayang itu dilambangkan bumi. Lalu kotak yang di samping kirinya dalang itu dilambangkan yaitu kuburan. Jadi yang dalangnya itu dilambangkan yaitu pangeran. Yang wenang Murbawasesa yang gerakkan wayang, yang wenang yaitu didapukno apa wae, didapukno dadi ratu apa dadi patih apa dadi rakyat jelata, itu yang berhak itu dalang. Itu. Jadi wayang itu pada waktu itu menjadi raja, menjadi patih, menjadi apa aja itu. Tapi kalau sudah masuk di dalam kotak, masuk dalam kuburan itu, entah itu diinjak-injak sama bilung, diinjak-injak, dientuti sama gareng, sama bagong, mereka itu tidak akan protes, mereka diem aja. Ini melambangkan jadi sifatnya manusia itu yang berhak untuk menggerakkan dan berhak untuk Murbawasesa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka di pewayangan itu ada yang namanya Pendowo Limo. Pendowo Limo itu dihubungkan dan dilambangkan yaitu rukun Islam yang ada 5.
Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua yaitu sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Yang pertama ini yang nomor satu, rukun Islam itu dilambangkan yaitu pewayangannya itu Puntadewa. Kenapa kok dilambangkan Puntadewa? Karena Puntadewa itu mempunyai kitab Jamus Kalimosodo. Ya, kitab Jamus Kalimosodo itu yang artinya maksudnya itu kalimat syahadat, yaitu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dipegang, yaitu Puntadewa. Maka ini bisa dibuat contoh. Jadi saudara-saudara kita yang memegang yaitu kitab Jamus Kalimosodo, yaitu yang memegang kalimat syahadat, yang memegang yaitu hukum-hukum syariat yang agama, yang menjadi kiai, itu contohlah itu Puntadewa. Puntadewa itu ibaratnya sabarnya itu ibaratnya dia punya apa aja kalau diminta sama orang itu dikasihkan. Dia itu sabarnya tidak ada yang membandingi itu. Ya, kalau bisa kita semua ini yang memegang agama ini itu harus meniru yaitu seperti Puntadewa. Puntadewa itu disakiti orang tidak pernah dia membalas, justru itu didoakan yang baik. Mereka difitnah sama orang, mereka juga tidak pernah itu membalas itu. Justru orang yang memfitnah itu didoakan yang baik supaya dia menjadi orang yang baik. Itulah namanya Puntadewa itu. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat itu dilambangkan Werkudara. Kenapa kok dilambangkan Werkudara? Karena Werkudara itu mempunyai yaitu kuku Pancanaka. Ponco itu 5, noko negaake sholat 5 waktu. Lah, Werkudara itu kalau diambil dari bahasa Arab itu walqadara. Tegese mereka itu sudah yakin dan sudah percaya yaitu ketetapan qada dan qadar, yaitu itu artinya Werkudara. Yang ketiga yaitu rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Puasa dilambangkan yaitu Janaka. Kenapa kok dilambangkan Janaka? Karena Janaka itu seorang yang ahli tirakat, yang ahli riyando, orang yang ahli dikir. Itu Janaka. Maka Janaka itu sampai mulai zaman Wali Songo sampai sekarang itu yang namanya Janaka itu badannya pasti kurus, badannya pasti langsing. Karena apa? Karena mereka itu ahli riyando dan ahli tirakat. Nggak ada Janaka itu dibuat badannya keker gemuk, itu nggak ada itu. Pasti badannya itu kurus, itu melambangkan yaitu rukun Islam yang nomor 3. Rukun Islam yang nomor 4 yaitu zakat dilambangkan yaitu nakulo. Rukun Islam yang nomor 5 dilambangkan yaitu haji dilambangkan Sadewa. Jadi nakulo Sadewa. Ini sejarah-sejarah pewayangan yaitu seperti niku Pandhawa 5. Di dunia pewayangan ini ada lagi yang dinamakan Punokawan. Punokawan itu yang namanya yang satu itu Semar, 2 Nologareng, 3 itu Petruk, yang keempat Bagong. Itu. Ya, Semar itu yang membuat Semar itu jeung Sunan Ampel. Itu. Semar itu kalau diambil dari bahasa Arab itu Simarrudunya. Artinya paku, agama dilambangkan paku yang tertancap. Itu. Jadi makanya seperti yang membuat gedung-gedung apartemen, membuat itu hotel, itu gedung yang mencakar langit itu kalau nggak ada paku buminya, mereka tidak akan kuat, mereka mudah roboh dan mudah hancur.
Nah, ini dilambangkan itu. Manusia di dunia ini kalau tidak mempunyai landasan agama, tidak mempunyai keimanan, itu mudah terombang-ambing arus dan mudah yaitu kena pengaruh. Ini sudah dilambangkan yaitu Semar. Kalau bahasa Jawanya itu Lurah Bodronoyo. Lurah tegese lurah itu lakon-lakon kang belarah ditinggalake iku. Bodro itu bahagia, noyo bijaksana. Ya. Tegese kalau menjadi pimpinan itu harus meniru yaitu Semar Lurah Bodronoyo, yaitu menjadi pimpinan harus mempunyai jiwa yang bijaksana, harus mempunyai jiwa yang adil itu. Harus bisa memegang yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mbangun karsa tutwuri handayani. Tegese ing ngarsa sung tulodo iku yen dadi pengarep dadi pimpinan kudu iso kenek kanggo contone kabeh para kawula, kenek kanggo contone kabeh masyarakat iku jenenge ing ngarsa sung tulodo. Sing nomor loro ing madya mbangun karsa. Yen wis dadi ning gone tengah-tengah masyarakat iku kudu bisa nggawe bebungahe masyarakat, kudu bisa ngayomi masyarakat. Itu. Dadi pimpinan itu kudu iso ngugemi telung perkara iku. Sing terakhir tutwuri handayani. Tegese tutwuri handayani iku yen wis dadi keputusane kabeh masyarakat, kabeh para tokoh-tokoh agama lan tokoh masyarakat, yen wis dadi keputusane dadi hukum-hukume iku kudu ditaati, kudu anut apa kang dadi pelaturane yaiku sing wis ditentokake marang tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat itu. Itu namanya Semar. Itu. Makanya kalau menjadi pimpinan itu harus itu meniru seperti Semar itu. Jangan adikang adikung adiguno, jangan nganggo karepe dhewe. Yang kedua yaitu Nolo Gareng. Nolo Gareng itu yang membuat yaitu Njeng Sunan Giri. Nolo Gareng itu kalau diambil dari bahasa Arab yaitu nalakorin. Artinya nalakorin itu ajak-ajak mencari kawan yang sebanyak-banyaknya, yaitu diajak untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah dan diajak untuk menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Itu namanya itu nalakorin, nolo gareng. Itu. Karena apa? Karena nolo gareng itu sudah tahu firman Allah di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, khairul lakum ing kuntum ta'lamun. Sira padha berjuang kelawan nganggo bondo donyamu walaupun dalam keadaan apapun kita ini diwajibkan berjuang untuk syiar agama Islam. Walaupun satu kata maupun dua kata kita diwajibkan berjuang untuk syiar agama Islam. Ini yang artinya nolo gareng. Yang ketiga yaitu Petro. Petro ini yang membuat yaitu Njeng Sunan Derajat. Itu. Petro itu kalau diambil dari bahasa Arab yaitu patro kulu masiwallah. Itu. Artinya tinggalkan kepercayaan-kepercayaan selain Gusti Allah. Karena apa? Pada waktu itu masyarakatnya, pada waktu zaman itu Wali Songo, masyarakatnya itu sudah mempunyai keyakinan yaitu animisme, dinamisme. Yang maksudnya animisme itu dari bahasa Latin, anima. Anima itu artinya ruh. Itu. Penganggapannya ada pohon yang besar, ada batu yang besar ini ada rohnya, maka sampai dipuja-puja dan sampai disembah-sembah itu. Jadi animisme, dinamisme. Yang terakhir dinamisme. Dinamisme itu dari bahasa Yunani, donamos. Donamos itu artinya kekuatan gaib. Jadi penganggapannya orang dulu itu seperti laut, seperti bukit, seperti pohon yang besar itu ada kekuatan gaib, maka sampai dipuja-puja dan disembah-sembah. Maka Njeng Sunan Derajat membuat Petro
Artinya Petrus itu tinggalkan kepercayaan-kepercayaan selain Gusti Allah. Itulah sejarahnya pewayangan Wali Songo itu sampai begitu itu. Maka jangan mudah itu menyalahkan kalau kita belum tahu asal usulnya dan belum tahu sejarahnya tentang budaya-budaya. Marilah kita saling menghormati, saling mencintai dan saling menyayangi. Yang terakhir yaitu Bagong. Bagong itu yang membuat adalah Jeng Sunan Kalijogo. Bagong itu kalau diambil dari bahasa Arab itu baga. Baga itu artinya pemberontak. Pemberontak perbuatan-perbuatan yang dolim. Pemberontak perbuatan-perbuatan yang keji. Itu namanya Bagong. Itu. Ada versi yang lain itu bisa dikatakan Bagong itu bisa dikatakan bakoul bakok langgeng ipun iman. Itu versi yang lain. Maka kita semua ini marilah kita memahami tentang sejarah-sejarah supaya tidak mudah untuk menyalahkan yaitu orang lain. Tidak mudah untuk menyalahkan yaitu budaya-budaya. Inilah Wali Songo berjuang untuk siar agama Islam seperti itu. Seandainya kalau Wali Songo tidak itu siar agama Islam, mungkin belum ada agama yang masuk di Indonesia ini. Maka kita harus bersyukurlah, kita harus menghargai yaitu kebisitannya orang lain. Kalau kita saling menghormati dan saling menghargai, saya yakin itu insya Allah hidup ini akan damai dan tentram dan bahagia. Allahumma amin. Seperti Solo. Solo itu kalau bahasa diambil dari bahasa Arab salakot thariqah, itu artinya yaitu ilmu tasawuf, bisa dikatakan yaitu thariqah itu jalan. Jadi thariqah itu. Jadi makanya seorang thariqah itu terkenal itu ahli Solo. Ahli Solo itu apa? Ahli Solo itu ahli dikiran, ahli wirid, ahli riando, itu dinamakan ahli Solo. Makanya itu semua yang diucapkan, yang dibuat itu Wali Songo itu mengandung arti yang luar biasa. Anjrah ingkang puspitorum kasilir samirana merak sekar kadung ngos kondonion Nah itu namanya Solo. Jadi Solo itu ada artinya sendiri. Itu Solo itu kalau diambil dari bahasa Arab itu salakot thariqah itu. Jadi cara bahasanya itu thariqah. Thariqah itu orang yang ahli Solo, yang dinamakan ahli Solo itu ahli dikir, ahli wirid, yaitu mengagungkan asma Allah, kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Itu seorang ahli thariqah itu yang dinamakan yaitu ahli Solo. Itu namanya thariqah itu. Maka marilah kita bersama-sama untuk saling menghormati sesama umat. Itu kita jangan sampai membedakan golongan apapun, jangan sampai membedakan itu orang apapun. Itu karena apa? Karena kalau kita melihat sejarah-sejarah itu, kalau kita ini tidak mendapat rindonya Allah, tidak mendapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita tidak akan bisa masuk surga. Karena apa? Kalau saya pribadi, ini saya tahu.
setekun apapun sholat kita. Saya juga tahu serajin apapun yaitu ngaji kita, sergep apapun ibadah kita ini saya juga tahu. Sebesar apapun yaitu sedekah kita saya juga tahu. Kalau hanya mengandalkan amalan yang kita amalkan, mengandalkan yaitu mengaji, mengandalkan wirid, mengandalkan apapun, seandainya tanpa mendapat ridhonya Allah, tanpa mendapat rahmatnya Allah, tanpa mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira itu seandainya masuk surga itu sangat nipis. Karena apa? Kalau kita melihat sejarah-sejarah yang sudah dialami para nabi, seperti Nabi Adam alaihissalam sama Ibu Hawa di waktu di dalam surga, mereka yaitu punya kesalahan hanya satu aja, gara-gara mengambil buah kulti dimakan. Itu aja sudah dikeluarkan dari surga sama Allah. Jadi antara Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa yaitu dikeluarkan dari surga gara-gara punya kesalahan satu, hanya mengambil yaitu memakan buah kulti. Lalu iblis gara-gara kesombongannya sama Allah disuruh sujud yaitu Nabi Adam. Mereka tidak mau karena apa? Mentang-mentang mereka sudah ribuan tahun di surga. Mereka sudah 50.000 tahun di surga, lalu disuruh sujud di hadapan Nabi Adam, mereka tidak mau. Karena apa? Karena mereka bilang orang anak baru diingi, baru kemarin. Kok saya suruh sujud di hadapan mereka itu? Akhirnya dia tidak mau. Lah, karena dia tidak mau kesombongannya itu, maka dia dilaknat sama Allah. Iblis anak piturunan tidak akan bisa masuk surga yang menjadi intipnya neraka. Akhirnya mereka itu dikeluarkan dari surga. Karena apa? Karena punya kesalahan yaitu hanya satu, karena dia tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam. Nah, apalagi seperti kita ini. Kadang-kadang ada ketingkatan sedikit, derajatnya naik sedikit, kadang-kadang timbul kesombongannya. Itu ditanya sama tetangga, kadang tidak direken, kadang-kadang tidak dijawab. Ditanya sama orang yang gembel, ibarat orang yang petani, itu tidak direken. Itu jadi masyarakatnya sudah dialami seperti zaman-zaman sekarang ini. Jadi butuhnya itu hanya itu di waktu kalau dia itu mau menyalonkan DPR, mau menyalonkan bupati, menyalonkan gubernur, itu mereka baru mendekati orang-orang kecil, orang-orang petani. Tetapi kalau sudah menjadi pejabat, mereka sudah lupa, sudah tidak ngereken. Seandainya ketemu di jalan, ditanya aja, mereka tidak akan itu berhenti, tidak akan menjawab. Inilah kesombongan kita, kadang-kadang yang tidak disengaja, kadang punya kesalahan sama orang tua, punya kesalahan sama saudara, punya kesalahan sama itu istri, punya kesalahan sama tetangga, sama kawan. Kadang-kadang tanpa disengaja ucapan-ucapan tiap hari, kadang-kadang itu menyinggung orang lain. Kalau melihat sejarah-sejarah yang seperti itu, seandainya kita ini mengharapkan masuk surga ini mustahil. Kalau tanpa mendapat rindonya Allah, tanpa mendapat rahmatnya Allah, tanpa mendapat yaitu syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang menjadi semangat kita untuk menjalankan ibadah, menjadi semangat kita itu apa? Yang menjadi harapan kita, yang diharapkan hanya itu, hanya rahmatnya Allah, yang ditunggu hanya hidayahnya Allah, yang ditunggu hanya syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kalau tidak mendapat rahmatnya Allah, tidak mendapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil kula lan panjenengan sami punika saged mlebet dhateng surganipun Allah. Mula monggo sareng-sareng sing rukun. Wis gak usah rumangsa sing paling pinter elmune, gak usah rumangsa sing paling resik atine, gak usah rumangsa sing paling luhur derajate, gak usah rumangsa sing paling iku kuat. Ayo padha bebarengan saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama umat. Itu. Karena apa? Pada hakikatnya manusia ini sudah digerakkan sama Allah. Yang menang murbawasesa manusia, yang menang menggerakkan, yang menang itu dijadikan presiden, dijadikan menteri, dijadikan bupati, dijadikan apa aja. Itu pada hakikatnya itu adalah Allah yang menjadikan. Karena apa? Sudah ditentukan waktu di dalam kandungan ibu. Waktu masih umur 4 bulan aja itu ajal sudah ditentukan sama Allah. Maka kita harus percayalah, kita harus yakin semua itu adalah Allah yang menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan bisa. Ini suatu contoh. Seandainya itu kamu ingin silaturahim ke rumah saya, karena itu kamu belum mendapat ridhonya Allah, kadang-kadang itu baru berangkat keluar itu rumah, kadang-kadang itu sama Allah sudah dibelokkan, itu kadang dibelokkan acara yang lain, kadang-kadang itu kecelakaan, kadang-kadang itu entah bagaimanalah, itu berarti namanya itu belum mendapat ridhonya Allah. Maka marilah kita yang baik, yang rukun, yang saling menghormati. Seperti saya ini pernah ini metik tentang itu sejarah-sejarah. Saya pernah itu ditemui itu seorang itu penghibur, wanita penghibur itu. Saya tanya itu, katanya itu dari itu Surabaya itu. Saya tanya, terus maksudnya ada apa Bu? Saya tanya itu, ya ini Mbak Yai, saya mau minta pelareh lah. Terus jualan apa? Ya ini Mbak Yai, saya terang-terang aja saya ini sebagai wanita penghibur. Saya kaget gitu. Terus akhirnya saya masuk di dalam kamar. Gitu. Saya serahkan kepada Allah, ya Allah, ini ada hambanya Engkau ya Allah. Jadi saya tidak berhak untuk merubah sikapnya dan tidak berhak untuk mengubah hatinya. Semua itu saya serahkan pada Engkau ya Allah. Itu enggak saya bacakan apa-apa aja, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Lalu jarak 3 bulan dia datang lagi. Mereka itu bilang, Pak Yai, saya kapok Pak Yai, saya tobat Pak Yai. Lah, toh maksudnya ada apa itu Bu? Itu saya itu enggak kuat itu ngelayani tamu sehari, kadang-kadang sampai itu 25 orang, kadang-kadang sampai 30, saya enggak kuat Pak Yai saya. Gini aja Bu. Ibu punya anak? Ya punya Pak Yai ini. Tolong anak ibu dipondokkan. Itu alhamdulillah anaknya itu dia nurut, anaknya dipondokkan. Lalu anaknya dipondokkan, anaknya sudah besar, sudah itu menginjak yaitu aliyah, dia setiap pulang. Ibu, kalau ibu masih itu mendatangkan laki-laki, saya tidak pulang dari pondok, saya nggak mau mengaku sama ibu. Akhirnya alhamdulillah dia itu berhenti itu pekerjaan yang seperti itu yang menjadi wanita penghibur. Akhirnya dia itu membuka yaitu warung kopi, membuka itu jualan kopi, dia berhenti total. Inilah hikmahnya itu. Jangan sampai kita itu menghina walaupun itu profesinya apa saja. Karena apa? Karena kita ini tidak berhak untuk mengubah hatinya manusia. Yang berhak hanya Allah itu. Kita temu yang baik, kita temu yang baiklah. Ini pengalaman saya yang sudah saya alami. Itu. Ada lagi itu tamu
itu dari Bogor yang namanya itu Pak Rohmat. Ya mudah-mudahan syutingan ini Pak Rohmat bisa itu mendengar dan bisa melihat ini. Dulu dia datang di rumah saya ini katanya dia punya punya pinjaman uang yaitu 1,8 M insya Allah kalau nggak salah itu. Dia menangis di depan saya, gimana Pak ya kalau nggak kamu tolong saya ini nggak bisa hidup karena semua harta saya sudah disita sama bank. Anak istri saya titipkan sama mertua. Akhirnya dia menangis. Gitu. Lalu saya kasihan, ya udah Pak Rahmat mau mengamalkan, tolong ini diamalkan sampai 7 hari 7 malam, jangan sampai keluar dari kamar. Akhirnya diamalkan sungguhan. Sudah mendapat 5 hari 5 malam mereka pingsan. Mereka ngebel sama saya, Mbak Yai, gimana ini diteruskan atau tidak, saya udah pingsan. Ya masalah itu terserah Pak Rohmat karena yang punya hajat itu Pak Rohmat, itu diteruskan atau tidak itu terserah Pak Rohmat, saya bilang gitu. Akhirnya diteruskan itu. Ada uang waktu itu ada uang 100, saya suruh itu taruh di depannya dia, yaitu untuk waktu wirid itu saya taruh itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengalamannya itu semua saudara-saudara itu. Nah, setelah itu sudah selesai sampai 7 hari 7 malam, itu uang itu dibelikan itu katanya kembali lagi. Uang itu dibelikan katanya kembali lagi. Tapi sayangnya itu Pak Rahmat tidak bilang sama saya. Yang bilang itu tahu-tahu saya ini ditemani orang Palembang. Orang Sumatera dari Jambi, dari Palembang, dari Pekanbaru rombongan itu di rumah saya. Lalu saya tanya, maaf Bapak ini dari mana? Yang satunya menjawab, saya dari Jambi Pak Yai. Yang satunya saya dari Palembang. Yang satunya itu saya dari Pekanbaru. Gitu. Terus jauh-jauh dari Jambi, dari Palembang, dari Pekanbaru, ini ada tujuan dan maksud apa? Itu silaturahim di rumah saya ini. Ini Pak Yai, saya mau minta uang kembali. Loh, coba diulangi lagi. Saya bilang gitu. Saya mau minta uang kembali. Kamu jangan melihat jauh-jauh lah. Lihat aja rumah Mbah Yai ini. Kalau Mbah Yai bisa bikin uang kembali, mungkin rumah Mbah Yai sudah nggak bisa dihitung. Mungkin kendaraan Mbah Yai sudah nggak bisa dihitung. Lihat aja lah. Kalau Mbah Yai bisa bikin uang kembali. Loh, kamu itu dapat informasi dari mana? Saya bilang gitu. Saya dikasih tahu sama orang Bogor Pak Yai sama itu Pak Rahmat. Oh ya betul. Ya memang dia pernah itu kesini, saya bilang gitu. Tapi apakah kamu kuat saya kasih amalan seperti Pak Rahmat itu? Gak mungkin kamu kuat. Karena apa? Doa ini rahasianya Allah. Kadang saya mendoakan kamu, kadang doa ini masih ditunda. Saya mendoakan si A, kadang-kadang itu sama Allah pas ketepaan dirindoi. Yang namanya doa ini rahasianya Allah. Mbah Yai tidak bisa menentukan itu. Jadi janganlah itu kamu melihat jauh-jauh. Lihat aja lah rumah Mbah Yai. Sampai saya bilang gitu. Untung kamu itu ketemu sama saya. Kalau kamu ketemu sama lain saya, mungkin kamu sudah dimanfaatkan. Pada waktu itu sampai dia itu bilang begini, Pak Yai, kalau saya suruh nebus yaitu maharnya berapa puluh juta aja saya siap, karena ini sudah siap, rombongan ini sudah urunan mengumpulkan uang. Yang penting saya pulang itu dikasih uang kembali. Sampai bilang gitu. Akhirnya sama itu saya kasih tahu. Untung kamu itu ketemu sama saya. Mungkin selain ketemu sama saya, mungkin kamu sudah itu dimanfaatkan saya. Pada waktu itu saya kasih amalan. Saya kasih amalan itu, lalu dia bilang itu berapa maharnya Pak Yai? Terserah kamu. Kamu kasih berapa, terserah kamu, yang penting kamu ikhlas. Kalau kamu ikhlas itu akan membawa berkah. Tapi kalau kamu nggak ikhlas jangan itu. Walaupun ibaratnya 100.000, tapi kalau kamu ikhlas itu akan membawa berkah. Maka sampai sekarang ini saya ini sudah
diperlukan sama masyarakat sudah sampai itu dari mana-mana. Sampai musola aja saya belum bisa membuat musola itu. Karena apa? Saya hanya berjuang untuk saya ini dititipi pengertian sidik, saya manfaatkan. Kalau ada itu saudara-saudara yang membutuhkan, saya manfaatkan. Saya sangat bersyukur, saya sangat terima kasih itu. Itu sejarah itu. Maka sampai sekarang saya ini membuat musola aja belum bisa saya ini. Saya sampai sekarang ini. Pada saya ini kalau dilihat orang itu pada sudah keluar masuk dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, dari itu luar Jawa, Samarinda, Balikpapan, dari Pekanbaru, dari mana aja. Tapi sampai sekarang ini membuat musola aja belum bisa. Karena apa? Karena saya ini tidak pernah. Kalau saya dikasih saya terima, kalau nggak dikasih saya nggak. Itulah itu sifat saya itu pada hanya memetik sejarah-sejarah yang sedikit aja itu. Ya. Intinya sekarang gini aja lah itu. Marilah kita itu saling menghormati sesama umat, jangan merasa yang paling benar. Marilah kita ini, karena apa, zaman sekarang ini zaman yang sudah tua. Kalau kita melihat yaitu firman Allah di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Kalau seandainya semua masyarakat penduduk negara maupun desa, semua umat, semua masyarakat itu demen menjalankan perintah-perintahnya Allah, demen menjalankan sunnah-sunnah Rasul, mereka itu rukun, damai, tidak saling mengoreksi kesalahannya orang lain. Insya Allah barokati minas sama'i wal ardi, barokahnya langit dan bumi akan dibuka, yaitu untuk hambanya semua. Ini sudah terbukti ini. Kuncinya itu, yang penting kita pasrah kepada Allah. Masalah kita disuruh kemana, disuruh bagaimana, yang penting kita pasrah kepada Allah. Insya Allah itu Allah akan merindui. Jadi apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah itu selalu membimbing hidayah kita semua. Allahumma amin. Ini. Tapi kalau masyarakatnya itu sudah tidak percaya firman-firman Allah, sudah tidak percaya itu sunnah-sunnah Rasul, sudah tidak percaya nasihat para ulama, maka dawuhnya Allah, firman Allah di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Bakal diturunkan musibah-musibah yang banget pedih. Inilah. Maka marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun, yang damai, saling menghormati, jangan merasa yang paling benar, jangan merasa yang paling luhur derajatnya. Karena apa? Pada hakikatnya manusia ini di dunia itu hanya sebentar. Kalau sudah pulang di hadapan Allah, sudah tidak bisa kembali lagi di dunia ini. Marilah kita yaitu meninggalkan sejarah-sejarah yang baik. Jangan menghiraukanlah orang-orang, seandainya ada orang yang menghina, ada orang yang memfitnah, biarkanlah itu. Karena apa? Karena dia belum dibuka hatinya sama Allah. Tapi saya yakin kalau sudah dibuka hatinya sama Allah, insya Allah kalau sudah paham apa yang diamalkan kepada kita semua, insya Allah dia tidak akan itu memfitnah saya. Dan dia tidak akan memusuh sama kita semua. Karena apa? Karena dia itu belum paham apa yang diamalkan kepada kita semua, maka dia itu memusuh dan dia menghina sama kita ini. Tapi saya yakin orang yang memusuh itu pasti itu akan menjadi yaitu saudara yang lebih dekat. Ini pengalaman yang sudah saya alami itu. Orang yang menghina saya, orang yang mencaci maki saya, justru itu saya doakan, saya kirimi Fatihah itu. Alhamdulillah itu sekarang sudah menjadi itu sahabat yang lebih dekat, sudah menjadi saudara yang lebih dekat. Inilah. Maka marilah kita saling menghormati sesama umat.
Janganlah merasa yang paling hebat, janganlah merasa yang paling pandai, janganlah sibuk mengoreksi kekurangannya orang lain. Marilah kita mengoreksi diri kita sendiri. Itu. Karena apa? Kalau menurut saya ini, kalau kita ini bisa mengadili diri kita sendiri, maka seandainya mengadili orang lain, pasti dia akan mengamalkan. Kalau kita tidak bisa mengadili diri kita sendiri, mustahil kalau orang lain itu bisa mengadili itu. Kalau bisa mengadili orang lain itu. Kalau ingin mendapat yaitu pimpinan yang bijaksana, mendapat pimpinan yang adil, marilah kita mengadili diri kita sendiri, menelusuri kesalahan kita sendiri. Insya Allah akan mendapat ratu adil. Ratunya adil. Kalau roda pemerintahan itu tidak bisa adil, itu sama juga itu bohong. Itu makanya kalau ingin mempunyai ratu adil, marilah kita bersama-sama belajar untuk mengadili diri kita sendiri. Insya Allah itu akan diberi pimpinan-pimpinan yang adil dan pimpinan yang bijaksana. Inilah. Ya, mudah-mudahan sekelumit ini pembicaraan kita mudah-mudahan menjadi manfaat yaitu masyarakat dan menjadi itu manfaat semua umat. Mudah-mudahan itu semua saudara-saudara muslim dan saudara non-muslim mudah-mudahan itu selalu rukun dan selalu hidup itu berdampingan, hidup sesama. Tidak membedakan antara golongan apapun, tidak membedakan antara suku apapun. Marilah kita saling menghormati, saling mencintai. Karena apa? Pada hakikatnya itu semua itu saudara kita semua. Asal usulnya hanya Nabi Adam sama Ibu Hawa. Semua itu seluruh itu manusia seluruh dunia ini pada hakikatnya ini saudara kita. Marilah kita sayangi, kita hormati. Jangan merasa yang paling hebat itu. Karena apa? Karena agama Islam ini, umat Islam ini bisa terkotak-kotak, Karena apa? Karena kita tidak mau menghargai kebisitannya orang lain. Tidak mau menghargai sama orang lain. Itu hanya perbedaan amalan. Yang satunya mengamalkan surat Fatihah, yang satunya mengamalkan surat Ikhlas, yang satunya mengamalkan ayat kursi, yang satunya mengamalkan sholawat. Ini juga tidak bisa rukun, tidak bisa. Padahal itu hanya mengamalkan itu aja, hanya perselisihan amalan itu. Ya inilah rusaknya kiai ini. Karena apa? Maksudnya itu disuruh sama dia amalannya itu diajak sama. Padahal Allah itu membuat manusia di dunia ini dibuat itu tidak sama. Mulai dari rupanya aja tidak sama, tapi nak mirip itu bisa. Tapi nak suruh sama persis itu tidak bisa. Sampai suaranya aja itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Suaranya sampai orang sedunia ini tidak sama. Tapi kalau mirip itu bisa, tapi suruh sama, suruh persis suaranya tidak bisa. Ini sudah membuktikan bahwa itu kekuasaan Allah itu seperti itu. Maha Rahman Rahimnya Allah itu. Nah seperti itu. Seperti punya kemauan seperti saya dan kita semua ini punya kebisitan apa aja, ini juga tidak sama Allah. Karena apa? Ada yang lainnya diberi kemampuan yaitu mempelajari tentang hadis-hadis. Ada yang lainnya diberi kemampuan yaitu hafal Quran. Ada yang lainnya diberi kemampuan yaitu dakwah. Ada yang lainnya diberi kemampuan yaitu mengamalkan hanya dzikir aja. Itu ada. Ya ini sudah ketentuan dari Allah. Karena apa? Supaya Quran dan hadis ini bisa terjaga dan bisa diamalkan dengan baik, maka sama Allah ditugaskan masing-masing, ditugaskan sendiri-sendiri. Maka saling menghormati, saling mencintai. Itu. Karena ini sudah ketentuan dari Allah ini.
Maka seperti saya juga. Saya suruh seperti kamu, saya juga tidak bisa. Kamu suruh seperti saya, kamu juga tidak bisa. Karena apa? Sudah punya kelebihan masing-masing, sudah punya kelebihan sendiri-sendiri. Ini sudah ketentuan dari Allah. Nah, kalau saya lihat, pada hakikatnya orang yang yaitu menghina kita, orang yang itu menjelekkan kita, menjatuhkan kita, itu pada hakikatnya orang itu menutupi kekurangannya sendiri. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak mampu seperti kita-kita ini. Dia tidak mampu, akhirnya sampai dia itu berbuat seperti itu. Tapi saya yakin kalau dia itu sudah sadar, sudah mampu, sudah paham, insya Allah dia tidak akan itu memfitnah orang lain dan dia tidak akan menjatuhkan orang lain itu. Ya, hanya sedikit ini saya akhiri, mudah-mudahan itu saya doakan semua, yaitu semua umat Islam dan semua masyarakat mudah-mudahan diberi keselamatan, selamat dunia dan akhirat, diberi keberkahan, berkah dunia dan akhirat, dan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,